Jadi malam hari ini kita akan kembali mengeksplor ya ke salah satu makam yang boleh dikatakan Ya, banyak menyimpan sejarah juga ada, ya, misteri juga ya. misteri Misterinya dan banyak. sejarah. Cerita apa orang-orang dulu ya. Heeh, Di sini itu dulu mau dibuat candi, heeh. tapi nggak jadi gitu. Oh, Karena katanya dulu ada apa orang-orang perawan-perawan daerah sini itu dulu malam-malam udah apa itu numbuk padi. numbuk anu itu apa Numbuk namanya padi. ya? Alu apa? Lesung. Lesung. Lesung ya. Ternyata Jadi nggak jadi ya. nggak jadi gitu. Tapi Ya. untuk keberadaan candinya pun tempat mau dulu mau buat candi itu kita belum tahu juga ya. Belum tahu juga. Kita nanti mau menelusuri juga, mencari juga. Ya. Karena memang belum pernah ke sana. Kita mau melihat ada apa di sana, benar nggak itu keberadaan apa itu candi batu candi itu. Dan mudah-mudahan kita juga bisa apa menguak nanti apa misteri yang ada di sini ya. misteri Oke. di sini. Kita akan mulai saja explore kita pada malam hari ini. Ayo. Yuk. Oke, Gus. Kita sudah berada di Lokasi makam ya. lokasi makam ya. Ini kameramen, nah ini udah Kameramen mulai ya. makam ya. Ya. Cuma di sana itu nanti ada makam, ada yang dekat pohon beringin itu, kita ya ke sana. Itu ya makam sepuh. Makam semua ya. Ya. Assalamualaikum. Oh ini ya pohon anu ya? Pohon pulenya. Iya, iya ini. Iya betul. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Masih kosong ini. Jadi besar sekali pohon ini ya. Ya ini. Ini pohon iprek. Pohon apa namanya? Iprek. IP. Iprek atas iprek, Pak. IP. Khadijah wafat 78. Ini masih makam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ih, Assalamualaikum. saya melihat ular gitu. Assalamualaikum. Jadi makam ini luas sekali ya. Ya. Nah, ini pohon apa namanya? Iprek. Pohon iprek. Iprek yang gede banget nih. Ya, ini kan kayak stek ini kan apa namanya? Akar ya. Tapi di tengah-tengahnya ada batu. Batu petak. Mungkin nanti Gus Iskandar yang cara Batunya di sebelah mana, Mas? Ada di dalam pohon. Di dalam, ini. Pak. Oh, Berarti nggak kelihatan ya di sini. coba yuk Tapi bisa kita expose. Assalamualaikum. Oh ini masih yang benar-benar dulu mau buat candi mungkin wilayah sini Iya, ya? mungkin di sini, Gus. Di sini. Soalnya masih ini kosong. Bagaimana Gus penerawangannya? Kalau untuk sosok misteri ya di sini, Masya Allah ini Banyak. super banyak dan sepuh juga di sini ya. Ini di sini seperti apa kerajaan ya? Iya. Di sini seperti kerajaan. Ini kalau kita ngasih penerangan kayak gini, mereka terganggu nggak nih Gus? Kalau terganggunya sih enggak ya. Kalau terganggunya enggak, cuma untuk penampakannya dia mau muncul itu mungkin kemungkinannya kecil. kemungkinannya. Ya, kecil. Boleh ya ke sini yuk. Ke sini yuk. Jadi ini sebenarnya tanah ini milik siapa ini yang kosong? Ini masih ikut kuburan, Mas. Masih ikut makam. Iya. Cuman tidak dipergunakan untuk memakamkan jenazah ya. Iya. Ini kan kosong. Nah, itu yang bikin kita penasaran itu ya. Di candi mungkin ya. Iya. Mengapa tanah ini dikosongkan? Ini luas loh Mas. Iya. Ya. Ini nanti bisa lihat secara apa namanya? Goibnya sama iya. Gus Kendir kan? Biar nanti Gus Kentir yang menerawangnya ya. Iya. Coba baterainya Mas pinjam. Yuk kita lihat ke sini barangkali ada. Nyai itu, Gus. Iya, Nyai. Nyai Raden Ayu Stikawati. Raden Stikawati. Oh iya ini makam sepuh semua ini.
Kalau orang Jawa dulu bilang itu makam Kajeron ya. Kadron. Kajeron. Kajron itu artinya apa? makam yang masih terah dari keraton. Yang boleh dimakamkan di sini juga orang-orang keraton gitu. Oh. Keturunan keraton, darah biru. Jadi itu makam khusus ini ya. Ya, sepuh ini makam. Ini di antara semak-semak ini masih ada makam-makam ya. Ini makam bisa, semua bisa. ini. Masih ada Ini ya? makam ini. Ini makam semua sini. Sangat disayangkan sekali ya. Cuma nggak dirawat. Ya ini makam semua ini. Sampai ke sana. Dan di sini tidak ada petunjuk tulisan apapun ini Gus. Jadi kita tidak mengetahui secara pasti ini. Coba Ini saya makam tak siapa? matur-matur dulu ya Oh ya, boleh. sama beliau. Oke. Mungkin di saat nanti saya matur-matur nggak usah di kamera aja. Silakan kamera dihadap ke Belakang. sana aja, mas-mas pada sana. Kita ya, ini. Ya, saya tak sowan dulu. Ya. Boleh kamera dihadapkan ke sana Sini aja. sini ya. Sini Mas. Nah, sini ya. Oke. Sebentar. Ya Allah, ya Rasulullah. Sini Mas Eko. Ya. Jadi ini sementara Gus Gender akan melakukan semacam apa ya, meditasi Iya. untuk melihat secara mata batin lah ya gitu, menerawang sosok ya, izin dan sekaligus bertanya Ya. makam siapa yang ada di hadapan kita ini ya kan? Apakah benar itu adalah makam Raden Ayu Setikowati? Ya, kita tunggu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Istiqomah. Kemudian sini itu putri yang beliau yang Jadi beliau ini adalah Raden Istiqowati ini. Raden Ayu Setikowati ya. Ini punden ya. Pundennya ini. Punden yang pertama yang sepuh Iya. ya, di sini ini. Kalau untuk candi itu bukan di sini, di sana. Kalau dulu mau dibuat candi itu di sana, bukan di sini ya. Di pohon tadi bukan? Iya, daerah sana Oh, itu di sana. yang tanah kosong itu kan. Iya. Dulu mau dibuat candi di sana. Tapi kalau yang ini udah Islam ini ya. Udah Islam ini. Dari Keraton Solo, Solo Jogja. Dari Keraton Solo. Solo Jogja. Ini udah Muslim, udah Islam. Dan di sebelahnya ini makam siapa ini Gus? Yang kecil itu. Saya belum komunikasi yang di sana ya. Saya belum komunikasi, nggak berani jelasinnya. Nah, tadi komunikasi Cuman dengan ini ya. Jadi ini adalah makam pepunden pertama ya. Ya dari keraton ini. Dari keraton, Dari keraton. Solo. Dari keraton. Dan dilihat batunya itu pun ini masih batu di zaman ini orang-orang daerah biru keraton. Batunya ini. Iya. Jenis batunya itu batu bisa dikatakan ini udah ratusan tahun batu ini. Usia batu ini sendiri? Iya, batu ini udah ratusan tahun ini. Udah ratusan tahun. Jadi usia batu nisan ini ya sudah ratusan tahun ini. Ya. Sangat disayangkan sekali ya Gus ya. Ya, saya disayangkan kalau tempatnya agak kurang dirawat terawat gitu, di sini. Jadi termasuk gimana ya, orang-orang cuma ngerawat punya keluarganya sendiri Keluarga aja. masing-masing ya. Iya. Di saat ada itu kamu naik bulan puasa itu kan ruah ya. Ruahan ya. Nah, ruahan itu harusnya kan sini bersih ini. Bersih Ini semua. kemarin kayaknya nggak dibersihin. Ya. Sini nggak dibersihin. Padahal di dalam semak-semak ini bisa dikasih lihat. Ya, ini makam semua ya. Ini makam. Di sana itu Nah, makam. ini. Makam. Ini adalah makam semua ini di sini. Nah, di semak-semak ini. Kalau untuk sosok goib sebenarnya kalau di sini ya, kalau untuk Iji Nyali itu menarik Mas Soni. Menarik. Menarik. Di sebelah mana Gus? Di sini ini kerajaan ya. Jadi ada dua sosok apa ya? Ada sosok ular ini dari khotam ilmu, ada sosok ular dari golongan jin juga ada. Ya. Ada harimau, harimau yang tua loh ya. Ya. Kalau selain itu banyak kayak kuntilanak, kayak wewe, kayak jin-jin yang seperti genderuwo itu gede tinggi itu efrit, golongan efrit itu banyak di sini, banyak. Tapi kalau saya karena saya tuh kalau lihat ular itu geli,
Jadi yang cuma tengok ular doang. Ularnya gede soalnya, ular gede. Ada ular yang kayak ular apa tuh apa yang sansa ya? ada, hitam gede itu ada. Hitam gede ada juga di sini ular. Kalau harimau banyak, tadi harimau di sana. Di belakang ini juga banyak ini harimau. Oke. Mungkin kalau untuk lebih serunya kalau masalah goib di sana ya, di pohon yang besar di itu. sana, pohon yang besar itu ya. Itu pusat soalnya di sana. Pusat sana. Pusat. Oke. Setelah ini kita akan langsung ke sana atau Boleh. kemana? Boleh kita ke pohon besar itu. Iya. Langsung aja Gus ya. Ayo. Yuk, monggo. Kita akan menuju ke pohon tadi ya. Bisa digambarkan sosok Eyang Stikowati itu, Gus? Yang Stikowati itu dulu sosok yang apa ya? Orang dari keraton yang berilmu tinggi, yang linuwe ilmunya. Linuwe. Dari segi bela dirinya, dari segi ilmu apa kebatinannya juga tinggi. Bukan orang sepelean gitu. Ya. Dan itu masih keturunan Dari darah keraton biru. ya, keraton. Darah biru. Dari keraton. Dari Atau keraton Solo juga. Jogja ya, Solo dan Jogja. Solo dan Jogja. Bahkan termasuk sosok apa ya? Di sini makhluk yang paling sepuh, yang paling tua ya, dari golongan putih ya, loh ya. Yang dari golongan putih itu Khodam, termasuk yang Stikowati itu, ilmunya yang Stikowati itu sepuh. Setelah yang menguasai di sini yang golongan putih loh. Ya. Di sini kan ada dua golongan ya. Seperti halnya dengan manusia, di sini ada golongan jin-jin Muslim, ada jin-jin kafir juga. Makanya kalau yang dulu candi-candi kan masih jin-jin non-Muslim ini ya, jin-jin non-Muslim. Bahkan di sama alam jin pun juga ada kayak manusia. Enggak, ini gini orang jin Muslim sebenarnya juga pengen mengislamkan yang jin non-Muslim. Sebenarnya sama, tapi sama bandelnya kayak manusia juga. Jin itu kayak manusia juga ya. Sama bandelnya juga ya, sama bandelnya juga. Ada yang memang percaya dan meyakini dan beriman kepada Allah, ada yang nggak beriman juga, sama. Manusia juga sama ya. Dan untuk sosok Eyang Stikowati itu sendiri, beliau kira-kira hidup di zaman apa itu Gus dulu? Era-era apa? Ya, insya Allah kurang lebih 1700-an ya. 1700-an dari sekarang ya? 1700-an ya. 1700 sekian ya. Tapi yang lebih dominan di sini yang lebih maksudnya yang sosok golongan putihnya ya. Yang kuat. Yang lebih kuat ya. Yang golongan hitam banyak juga sih, golongan yang non-Muslim gitu, jin non-Muslim banyak di sini. Banyak juga. Di sini ada beberapa sosok ya. Kalau yang apa yang terlihat Gus? ada sosok harimau, harimaunya glonteng ya, harimau kuning itu ya, glonteng harimau. Harimau Di sebelah Jawa. mana kita? Banyak di sini. Oh. Banyak. Kalau mau dihitung kita capek ininya. Gitu. Banyak. Jadi banyak sekali. Enggak cuma 1-2, enggak, banyak di sini harimau, sosok ular. Sosok ular. Dan sosok yang lain pun banyak juga. Kalau mau disensus di sini mungkin bisa dikatakan enggak terhitung. Enggak ngitungnya kita capek. Saking banyaknya itu. Masya Allah ya. Yang ngelilingin kita di sini itu bisa dikatakan lebih dari 200. Yang ngelihat kita lagi ini dikira kita itu mau mengusik di alamnya gitu kan. Iya. Mengusik. Nah itu yang ingin saya tanyakan, apakah dengan kehadiran kita di sini itu mereka benar-benar terusik atau tidak gitu loh? Ada yang merasa terusik. Ada yang merasa terusik. Iya, ada yang merasa terusik, ada. Tapi tujuan kita di sini kita nggak mau ini ya, nggak mau menyakiti. Tujuannya cuma ya sebenarnya pengen mencari, menguak ya misteri ya. Tapi memang di sini saya pernah dengar cerita katanya Ngerete itu makam tua gitu kan. Di situ angker. Ya memang angker. Nek menurut saya sini angker. Angker. Ya. Itu salah satu kejadian yang paling fenomenal ya, apa? Salah satu anggota wisatawan yang kesasar itu ya. Ya. Bisa berwisata di Borobudur ya, di Candi Borobudur. Wisatawan dari mana itu nggak tahu, saya kurang lebih dulu asal wisata. Cuma dari sekian banyak rombongan itu ada yang satu tersesat ya dari candi. Tahu-tahu udah di sini. Ditemukannya di sini ya. Ditemukannya di sini udah kayak orang bingung. Diem aja di sini nggak bisa di sini. Itu
sangat tidak masuk akal gitu ya. Ya, kalau di Bagaimana- logika nggak iya. masuk logika itu. Nggak masuk logika. Nggak itu. masuk logika ya itu. nggak Bagaimana masuk. mungkin dari Borobudur ke sini yang jaraknya kurang lebih 7 km itu ya? Jalan kaki gitu ya. Jalan kaki. Nggak mungkin. Jalan kaki dalam keadaan ya nggak tahu tuh. Karena mungkin dia dibawa sama jin ya di alam Di alam itu ya, lain. alam jin mungkin ya. Alam jin. Makanya jarak 7 kilo tuh nggak terasa Nggak terasa. begitu jauh. Nggak terasa.